sulit untuk mendapatkan jalan. Kenapa ada 7 harian? Itu untuk si almarhumah ini mencari jalan pulang. Tuh. Masih bagus, masih mending ada 7 harian. Di firqah lain ada yang nggak pakai 7 harian. Kalau udah mati ya sudah, nggak usah, udah putus hubungan. Loh kok kayak kucing? Misalkan orang tua kita mati, ya udah mati, ya udah mati aja, udah putus hubungan. Nggak ada lu, nggak usah lu kirimin Fatihah, nggak usah kirimin apa. Lah emang orang tua gua kucing? Itu jawaban untuk orang Wahabi kalau ada pertanyaan seperti itu. Wahabi itu goblok. Pinternya di sini doang, tapi ininya goblok. Mau yang jidatnya hitam kayak mau yang apa kayak. Boleh lu sekolah di luar negeri, di Arab, di Mesir, di mana. Ambil ilmunya, jangan ambil budayanya. Budayanya tetap budaya Nusantara. Boleh sekolah di Amerika, ambil ilmunya aja, jangan budayanya dibawa ke sini. Boleh sekolah di luar negeri dimanapun. Karena itu kan, orang-orang kadang-kadang kayak demi Allah nih anak saya aja, saya pengen sekolahkan tadinya di sekolah yang ya adalah gitu. Tapi saya mikir, waduh kalau saya sekolahkan anak saya di sini begini pandangan ininya itu mazhabnya ya, bicara mazhabnya ini. Mazhab ini kan sulit menerima tarekat. Enggak lah. Saya cariin pesantren. Saya cariin sekolah yang santri, yang istilahnya itu aswaja. Alhamdulillah dapat dan anak saya suka karena anak saya suka basket. Kebetulan ada basket juga. Ya udah alhamdulillah situ. Kasarnya demi anak mau mahal pun dibayarin kan gitu. Demi apa? Supaya kita selamat. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau berlebihan, silakan Kang Surya. Saya lanjut merokok dulu sebatang lagi. Oke. Sebatang lagi nih kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, itulah bahwasanya kita perlu bersatu ya, bersatu saling. Apalagi orang-orang ini, saya yakin orang-orang yang semua yang menonton ini itu orang-orang yang mempunyai tekad untuk kebaikan, mempunyai darah perjuangan, mempunyai niat untuk kemajuan Nusantara ini. Nah, pertanyaan saya kepada narasumber, kenapa Nusantara ini selalu menjadi sasaran empuk bangsa-bangsa lain nih? Itu ada apa di Nusantara ini? Sejarah pertama kalinya Nusantara itu ditutup adalah kedatangannya Portugis. Jadi mereka itu udah tahu di Zabur, di Taurat, di apalah, di hikayat-hikayat itu, di riwayat-riwayat itu, bahwa Nusantara itu adalah peradaban tertua. Jawa itu Nusantara ya, Indonesia ya. Dulu namanya Jawa. Nah, kenapa Yahudi Israel menyebut orang Yahudi itu Jews, Jews, Jews. Jawa itu Jawa. Jawa dengan Jews. Jawa dengan Israel. Itu lebih tua Jawa daripada Israel, daripada Yahudi. Jawa itu lebih tua kan. Jadi mereka tahu yang tua itu Jawa. Artinya peninggalan segala macam, kekayaan alam, kekayaan macam-macamnya, peradaban segala macam paling besar, paling tua di Jawa. Sejarah itu dipalsukan semua, Kang Surya. Sejarah Indonesia tentang peradaban Indonesia itu dipalsukan semua. Ya, kenapa ada UNESCO? UNESCO itu seolah-olah itu adalah satu lembaga yang mengatasnamakan dunia untuk merinci, mengakui peradaban dunia mana yang ini. Itu kan versinya mereka. Padahal kayak Borobudur dengan yang lain. Tuaan mana? Ya? Kenapa? Borobudur itu kan nggak diakui UNESCO. Diakui salah satu 7 peradaban dunia. Cuman kalau bicara peradabannya itu tertua mana? Kalah kita sama Mesopotamia. Mereka mengklaimnya sana padahal sini. Gitu loh. Nah, dari situ tuh awal mula peradaban dunia itu memalsukan
peradabannya. Nah, sehingga apa? Tahu bahwa Indonesia itu orang Indonesia dibodohin semua dibodohin. Ya kan? Terus mereka datang ke sini ngerampok, Kang. Semua yang namanya serat-serat atau mungkin kitab-kitab atau kitab apa. Coba saya nanya kitab Sutasoma itu di mana kalau emang ada. Ya kan? Belum pernah saya lihat dipublikasikan nih fisiknya. Pasti dicuri lah. Terus apalagi kitab yang lain tuh banyak yang memang gak terpublish. Sebetulnya ada banyak. Tapi dirangus semua, diambil semua. Ya keris-keris yang pusaka-pusaka Indonesia itu banyak sekali. Sekarang ada di mana? Di Amerika. Di Belanda itu banyak banget keris dari Banyak. Nah itu diambil, itu yang dari emas segala macam banyak kan. Semua dirampok. Untuk apa? Menghilangkan jejak peradaban. Berlian terbesar di dunia itu di Belanda milik Nusantara sebenarnya. Ya. Betul. Nah, itu kenapa? Nah itulah awalnya, makanya akhirnya diambil semua. Sampai detik ini kekayaan Indonesia itu nggak pernah akan habis-habisnya, Kang Surya. Nggak ada habisnya. Karena Allah, Tuhan yang Maha Esa, itu betul-betul. Nah ini satu kebanggaan harusnya buat kita. Kita ini sangat dicintai oleh Tuhan. Ya, oleh baginda Nabi. Sangat dicintai. Makanya ya Allah, berkah banget Indonesia ini. Tapi dirampok, ya biarin, dirampok sampai sekarang dirampok. Nanti akan ada waktunya. Gitu. Nanti pasti akan kembali lah ya. Iya, pasti akan kembali seiring waktu. Itu ya. Justru dulu ini berbicara mengenai barang yang dirampok orang Indonesia ini, yang bahkan banyak diakui di luaran sana, penelitian tentang keris-keris itu Pangeran Diponegoro yang asli itu kan masih di Museum Belanda itu. Itu berapa persennya itu kemarin berapa itu ada yang dikembalikan. Mungkin itu asli atau tidak itu kan nggak tahu kita. Asli kan. Jadi banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah atau purbakala yang dicuri oleh mereka. Bahkan terakhir tuh siapa yang cerita kemarin tuh, ada yang ngomong Jogja itu lagi mengklaim, katanya lagi mau mengklaim harta emas apa apalah, harta bendanya yang kekayaannya itu yang dicuri oleh Belanda. Ya wajar kalau memang miliknya kok kan gitu. Itu ya, bahwasanya itu karena apa nih? Karena di Nusantara ini itu karena mungkin terlalu baik kali orang-orangnya ya, yang jadi ya itu kenapa Nabi Muhammad tidak diturunkan di Indonesia, karena budi kita itu udah baik, nggak bejat, tepos liro andap asor. Secara umum dulu begitu, mau Bataknya, mau apanya, mau Sundanya, mau semuanya begitu. Ini kan ada pertanyaan dari Felicia Indi Junia Wijaya. Mohon izin Mas Surya dan narasumber, saya mau bertanya bahwa saya pernah bermimpi berada di satu tempat tapi asing. Mohon petunjuk. Kalau soal mimpi saya nggak bisa menafsirkan sesuatu, tapi biasanya kalau udah ketemu Kang Surya mungkin baru akan tahu. Oh ini di sini kali, mungkin kan who knows, kita nggak tahu. Tapi saya mau nanggapin dari nama berburu nabi dan rasul palsu, narasi tanpa bukti. Nah, ini sepertinya sampean kurang ini ya, kurang update nih kayaknya nih, yang tentang barang-barangnya Indonesia tuh yang dijarah di Belanda itu, di museum Belanda. Ini kayaknya sampean kurang update ini ya. Jadi menutup ini kadang ini ya, banyak orang yang merasa pintar sehingga menutup kebenaran ya. Saya katakan seperti ini karena apa? Itu yang perlu diperiksa itu bukan ininya ya, tapi hatinya nih. Kalau saya walaupun berulang kali mendengar sesuatu, tetap saya menghargai, menyambut, bahkan itu jadi mengingatkan kembali apa yang saya lupa gitu ya. Ini mohon untuk update ya, coba di browsing di Google nih, apakah
pusaka-pusaka yang ada di Indonesia dulu di Museum Belanda ada, itu browsing aja ya. Ataukah berlian yang dulu di Nusantara ini sekarang di Belanda, coba update di Google ya. Biar Ada. biar ini maksudnya ya biar ada pemahaman sampean ini. Ini kalau bicara sedikit kasar sebenarnya nih ya. Oke, jangan menutup kebenaran lah, menutup bukan apa namanya, saya itu berbicara itu bukan hanya sekedar orang-orang yang tidak berpendidikan atau orang-orang kampung, enggak. Saya itu wartawan, dosen, Allah. ya, terus mungkin Berarti, ya Mas. pihak-pihak dari TNI, Polri. Saya itu banyak kenalannya sebenarnya. Kiai, ulama. Gitu. Saya Pak gitu-gitu ya. Coba di ini aja. Allah. Sampai Terima kasih Kang Said, terima kasih browsing saja ya. Gitu. Kang Abi Said, Jadi terima kasih. janganlah menutup suatu kebenaran dengan opini kita yang paling baik, kita yang paling berwawasan. Jangan. Itu akan membuat diri kita yang kiamat di diri kita sendiri atau celaka di diri kita sendiri. Gitu. Ya. Karena apa namanya? Kenapa itu ada namanya SD kelas 1, kelas 2, kelas 3? Ya supaya meningkatkan lagi. SD itu SMP, SMK, kuliah, S1, S2, Ya profesor. itulah perjalanan mereka. Ya, supaya Pak meningkatkan kembali. Tuh, meningkatkan terus. Padahal pelajaran SD ya sama dengan SMP. Kenapa itu berulang? Supaya meningkatkan, mengingatkan. Ya, ini hati. Allah itu terus biar nggak menutup kebenaran. Gitu. Kang, Oke, mungkin ada narsum yang lain yang ingin masuk, monggo ditawarkan saja barangkali ada. Kalau ada, saya nyimak, kemudian barangkali mungkin ada yang jauh lebih apa namanya itu pengetahuannya dari saya, insya Allah mungkin bisa memberikan lebih pencerahan untuk kita semua. Monggo barangkali ada yang lebih lindungi waskita. Subhanallah. Itulah mungkin kita udah jam 12 nih. Ya itulah ya para sahabat semuanya, mohon untuk dimaafkan. Marilah kita saling apa namanya membuka untuk kebenaran lah.